Hari ini, saya akan mengungkap mekanisme tersembunyi di mana wanita secara tidak sengaja melatih pria yang paling sabar untuk menjadi pria yang marah, yang mereka klaim benci. Karena memahami proses ini bukan hanya tentang menyelamatkan hubungan. Ini tentang mencegah pria baik menjadi monster yang tidak pernah ingin mereka jadi. Setiap hubungan adalah laboratorium perilaku, di mana tindakan terus-menerus diperkuat atau dipadamkan. Wanita menjadi ilmuwan, meskipun dia tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan eksperimen. Pria menjadi subjek uji, meskipun dia tidak memahami apa yang sedang diuji. Dan hasil dari eksperimen tidak sadar ini menentukan apakah cinta tumbuh atau mati, apakah rasa hormat berkembang atau layu, apakah kesabaran bertahan atau berubah menjadi kemarahan. Inilah bagaimana eksperimen biasanya dimulai. Pria yang sabar memperhatikan sesuatu yang mengganggunya. Mungkin dia selalu terlambat, mungkin dia mengabaikan pendapatnya di depan umum, mungkin dia membuat keputusan keuangan tanpa berkonsultasi dengannya. Mungkin dia menggoda pria lain dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Menjadi komunikator yang penuh rasa hormat, dia mengangkatnya dengan lembut. Hei, saya memperhatikan bahwa ketika kita makan malam tadi malam, kamu beberapa kali menyela saya saat saya berbicara. Itu membuat saya merasa bahwa pikiran saya tidak penting bagimu. Tanggapan dia, tidak ada, atau lebih buruk dari tidak ada, pengalihan, minimisasi, tuduhan balik. Kamu terlalu sensitif. Itu bukan yang terjadi. Kamu mencoba mengontrol saya. Komunikasi tenang dan penuh rasa hormat dari pria yang sabar itu terpantul dari dirinya seperti air di punggung bebek. Jadi dia mencoba lagi. Pendekatan berbeda, tetapi tetap menghormati. Mungkin dia menunggu momen yang lebih baik. Mungkin dia mengemasnya dengan cara yang berbeda. Mungkin dia fokus pada perasaannya daripada tindakannya. Hasilnya tetap sama. Dia abaikan, tidak valid. Disinilah pengondisian dimulai. Dia baru saja mengajarinya bahwa komunikasi yang penuh rasa hormat tidak membuahkan hasil. Diskusi yang tenang tidak menghasilkan perubahan. Permintaan yang sabar jatuh pada telinga yang tuli. Dia secara tidak sadar memprogramnya untuk memahami bahwa gaya komunikasi yang dia sukai, yang diajarkan untuk digunakan, yang mencerminkan nilainya, tidak berharga dalam hubungan ini. Apa yang terjadi selanjutnya mengikuti pola psikologis yang dapat diprediksi yang terjadi dalam hubungan di seluruh dunia. Pria yang sabar, setelah belajar bahwa komunikasi yang penuh rasa hormat gagal, mulai secara tidak sadar mencari gaya komunikasi yang akan berhasil. Otaknya mulai menjalankan apa yang saya sebut algoritma eskalasi. Pencarian putus asa untuk volume, nada, dan intensitas yang akhirnya akan membuatnya mendengarkan. Dia mencoba menjadi lebih langsung, tetap tidak ada hasil. Dia mencoba menjadi lebih serius, tetap diabaikan. Dia mencoba lebih gigih, tetap dibuang. Setiap upaya yang gagal mengajarinya bahwa dia perlu meningkatkan lebih jauh untuk menembus dinding ketidakpeduliannya. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Pria yang sabar tidak ingin menjadi marah. Dia melawan, menolak, dan mencoba setiap alternatif yang bisa dia bayangkan. Dia akan berusaha menjadi lebih lucu, berpikir humor mungkin berhasil. Dia akan mencoba menjadi lebih romantis, berharap kasih sayang akan membuka telinganya. Dia akan bereksperimen dengan waktu, lokasi pendekatan yang berbeda, dan kata-kata yang berbeda. Tetapi dia telah secara tidak sadar merancang sistem di mana hanya satu jenis komunikasi yang bisa masuk. Komunikasi yang meningkat, komunikasi yang keras, komunikasi yang marah, jenis yang membuatnya memperhatikan karena mengancam kedamaian yang telah dia anggap remeh. Saat dia akhirnya mengangkat suaranya, bukan karena dia ingin, tetapi karena dia telah menghabiskan semua pilihan lainnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia mendengarkan, dia merespons, dia mengakui masalah tersebut, dia bahkan mungkin meminta maaf atau berjanji untuk berubah. Pada saat itu, dia telah menyelesaikan pengondisian perilakunya. Dia telah mengajarinya bahwa kemarahan berhasil di mana kesabaran gagal, bahwa agresi berhasil di mana rasa hormat terjatuh, dan bahwa gaya komunikasi yang dia benci pada pria lain adalah satu-satunya gaya komunikasi yang berhasil dalam hubungan ini.
Tragedi dari dinamika ini adalah bahwa pria yang sabar seringkali adalah orang-orang yang jatuh paling keras dalam perangkap ini. Pria yang tidak sabar, pria agresif, pria yang secara alami dominan, mereka cepat meningkat dan menetapkan pola komunikasi mereka lebih awal. Mereka bisa malas karena mangsa melimpah. Tetapi pria yang sabar menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun mencoba membuat komunikasi yang penuh rasa hormat, berhasil sebelum mereka dengan enggan mengadopsi pendekatan marah yang akhirnya mendapatkan hasil. Ini menciptakan krisis psikologis bagi pria yang sabar. Dia menemukan dirinya menjadi seseorang yang tidak dikenalnya, seseorang yang tidak dia hormati, seseorang yang dia janjikan tidak akan pernah menjadi. Dia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah saya masalahnya? Apakah saya sebenarnya orang yang marah yang hanya berpura-pura sabar? Bagaimana saya bisa menjadi pria yang berteriak pada wanita? Jawabannya sederhana. Dia dilatih, dikondisikan, diprogram oleh seorang wanita yang tidak menanggapi hal lain. Dia tidak memilih untuk menjadi marah. Dia diajari secara sistematis bahwa kemarahan adalah satu-satunya bahasa yang dia pahami. Tetapi disinilah psikologi menjadi sangat jahat. Setelah pola ini terbentuk, itu menjadi saling memperkuat. Dia mulai merespons kemarahannya bukan karena dia tiba-tiba menghormatinya, tetapi karena dia takut pada gangguan konflik. Dia terus menggunakan kemarahan bukan karena dia menikmatinya, tetapi karena itu satu-satunya alat dalam kotak alat hubungannya yang menghasilkan hasil. Keduanya mulai membenci dinamika ini, tetapi tidak ada yang memahami cara untuk melarikan diri darinya. Dia melihatnya sebagai pria yang marah, yang berteriak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia melihatnya sebagai seseorang yang memaksanya untuk berteriak karena dia tidak akan mendengarkan hal lain. Keduanya benar, dan keduanya terjebak dalam sistem yang tidak menguntungkan keduanya. Ketika seorang pria yang sabar menyadari bahwa dia secara sistematis diabaikan, kecuali dia meningkat menjadi marah, dia mencapai persimpangan psikologis dengan 3 kemungkinan jalan. Setiap jalan mengarah ke versi dirinya yang berbeda, dan pilihan yang dia buat akan menentukan tidak hanya nasib hubungan ini, tetapi juga trajektori perkembangan karakternya selama bertahun-tahun ke depan. Jalan pertama adalah jalan eskalasi. Ini adalah tempat kebanyakan pria berakhir hampir secara default. Setelah menemukan bahwa kemarahan mendapatkan hasil, mereka mulai mengintegrasikannya lebih sering ke dalam gaya komunikasi mereka. Apa yang dimulai sebagai upaya terakhir yang putus asa menjadi prosedur operasi standar. Mereka bertransformasi dari pria yang sabar yang kadang-kadang marah menjadi pria yang marah yang kadang-kadang menunjukkan kesabaran. Jalan ini menciptakan apa yang saya sebut kecanduan kemarahan, bukan karena pria menikmati kemarahan, tetapi karena mereka menjadi tergantung pada kemarahan sebagai alat utama untuk didengar, dihormati, dan dianggap serius. Biaya psikologisnya sangat besar. Pria-pria ini kehilangan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri saat mereka melihat diri mereka menjadi tipe pria yang dulu mereka nilai. Mereka mengembangkan rasa malu internal tentang gaya komunikasi mereka, tetapi merasa terjebak oleh efektivitasnya. Mereka tahu mereka tidak menjadi versi terbaik dari diri mereka, tetapi mereka juga tahu itu satu-satunya versi dari diri mereka yang mendapatkan hasil dalam hubungan ini. Jalan kedua adalah keruntuhan internal. Beberapa pria yang sabar, yang ngeri dengan kapasitas mereka untuk marah, memilih untuk sepenuhnya menutup diri daripada menjadi seseorang yang mereka benci. Mereka berhenti mengkomunikasikan kebutuhan mereka, berhenti menetapkan batasan, dan berhenti mengharapkan kekhawatiran mereka diatasi. Mereka menjadi hantu dalam hubungan mereka sendiri, hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional. Jalan ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari. Pria-pria ini meyakinkan diri mereka bahwa kebutuhan mereka tidak penting, bahwa pendapat mereka tidak valid, dan bahwa peran mereka dalam hubungan adalah menerima perilaku apapun yang diberikan pasangan mereka. Mereka menjadi cangkang dari diri mereka yang dulu, menukar suara mereka untuk kedamaian, kebutuhan mereka untuk harmoni, dan rasa hormat diri mereka untuk persetujuan wanita.
Tragedi dari jalan ini adalah bahwa itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Itu hanya memindahkannya ke bawah tanah. Masalah yang perlu diatasi tidak menghilang. Mereka berakar. Kebencian tidak lenyap. Itu terakumulasi. Pria-pria ini seringkali menjadi pasif-agresif, tidak langsung, dan tidak tersedia secara emosional saat mereka mencoba melindungi diri dari kekecewaan lebih lanjut. Jalan ketiga adalah keluar secara strategis. Ini adalah jalan yang dipilih oleh pria yang sabar yang menyadari proses pengondisian dan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Mereka memahami bahwa seorang wanita yang hanya merespons kemarahan adalah wanita yang secara sistematis akan mengikis karakter mereka seiring waktu. Alih-alih menjadi seseorang yang tidak mereka hormati atau menghilang ke dalam diri mereka sendiri, mereka memilih untuk pergi. Jalan ini membutuhkan tingkat kesadaran diri dan naluri perlindungan diri yang tinggi. Pria-pria ini menyadari bahwa beberapa dinamika hubungan secara inheren beracun, terlepas dari individu yang terlibat. Mereka memahami bahwa tetap dalam hubungan yang mengharuskan mereka menjadi versi terburuk dari diri mereka adalah bentuk penghancuran diri yang tidak dapat dibenarkan oleh cinta apapun. Memahami bagaimana proses pengondisian ini bekerja membutuhkan pemeriksaan mekanisme spesifik di mana pria yang sabar dilatih untuk meninggalkan gaya komunikasi alami mereka. Ini bukan konspirasi sadar oleh wanita untuk menciptakan pria yang marah, tetapi lebih merupakan pola tidak sadar dari penguatan perilaku yang menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Proses ini dimulai dengan apa yang saya sebut sindrom respons selektif. Wanita yang bersangkutan tidak secara sengaja mengabaikan komunikasi yang tenang dan merespons komunikasi yang marah. Dia hanya menemukan permintaan yang tenang lebih mudah untuk diabaikan dan ledakan kemarahan lebih sulit untuk diabaikan. Komunikasi yang tenang terasa opsional. Komunikasi yang marah terasa mendesak. Ketika dia berkata, "Saya sangat menghargai jika Anda bisa memberitahu saya saat Anda terlambat." Otaknya memproses ini sebagai saran yang bisa dipertimbangkan nanti atau dilupakan sepenuhnya. Ketika dia berkata, "Saya lelah kamu selalu terlambat tanpa mempertimbangkan jadwal saya," otaknya memproses ini sebagai krisis yang membutuhkan perhatian segera. Perbedaan dalam pemrosesan ini menciptakan jadwal penguatan yang membentuk perilakunya. Para psikolog telah lama memahami bahwa penguatan intermiten kadang-kadang mendapatkan hasil, kadang-kadang tidak, adalah alat pengondisian paling kuat yang tersedia. Tetapi apa yang terjadi di sini bahkan lebih jahat. Itu adalah penguatan diferensial berdasarkan intensitas emosional. Pria yang sabar belajar bahwa permintaan tenangnya memiliki tingkat keberhasilan mendekati nol, sementara ledakan kemarahannya memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Otaknya yang dirancang oleh evolusi untuk mengulangi perilaku yang menghasilkan hasil yang diinginkan, mulai menggeser gaya komunikasi defaultnya menuju pendekatan yang berhasil. Proses ini dipercepat oleh apa yang saya sebut ilusi urgensi. Ketika dia akhirnya marah dan dia akhirnya merespons, keduanya menginterpretasikan responsnya sebagai bukti bahwa masalah tersebut akhirnya cukup serius untuk mendapatkan perhatian.